Jemaat kekasih-kekasih Tuhan, selamat hari Minggu, Shalom. Sebagai wujud hati kita yang penuh damai dan sukacita, mari kita memberi senyum dan menyapa, memberi salam kepada yang ada di sekitar kita. Dengan senyum dan memberi salam kepada yang ada di sekitar kita. Terima kasih. Ada yang bilang, tua itu pasti, dewasa itu belum tentu. Seorang manusia dalam kehidupan ini, dia pasti akan bertambah besar, bertumbuh secara fisik. Tetapi belum tentu yang sudah dewasa secara umur itu dewasa di dalam Kristus. Bisa saja dia bersikap masih seperti kanak-kanak. Ini juga terjadi dalam kehidupan rohani seseorang. Sekian tahun menjadi anggota gereja, aktif melayani, belum tentu dewasa dalam Kristus. Ukuran kedewasaan rohani bukan lamanya seseorang menjadi orang percaya, melainkan sejauh mana gaya hidupnya, sikapnya mencerminkan karakter Kristus. Tema kita dalam perenungan minggu ini berdasarkan 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 9 yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul perselisihan. Kita ada dalam tema dewasa dalam Kristus, berhenti terpecah, mulai bertumbuh. Bacaan kita merupakan surat yang ditulis Paulus kepada jemaat di Korintus. Korintus sebuah kota pelabuhan. Dia berkembang dengan begitu pesat. Karena itu banyak orang yang datang ke sana dengan berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Termasuk juga berbagai kepentingan untuk menetap di situ. Dan karena pemberitaan Paulus dan hamba-hamba Tuhan lainnya, mereka menjadi percaya kepada Injil Kristus. Namun Paulus mendengar setelah meninggalkan mereka, mendengar bahwa ternyata jemaat yang ada di Korintus ada di dalam perselisihan dan ada di dalam perpecahan. Paulus mendengar mereka ada dalam pengkotak-kotakan, masing-masing buat kubu dengan mengidolakan tokoh-tokoh rohani tertentu. Bukan saja dalam bacaan kita sebagaimana ayat 4, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos. Tetapi dalam pasal 1 ayat 12, di situ juga dikatakan, ada yang berkata aku dari golongan Kefas atau aku dari golongan Kristus. Dan dari situasi seperti ini, masing-masing mulai menganggap dirinya lebih hebat, lebih baik dari yang lain. Masing-masing mulai menonjolkan diri dan merendahkan satu dengan yang lain. Karena jemaat di Korintus kaya dengan karunia, maka masing-masing mulai menganggap remeh terhadap karunia yang dimiliki oleh orang lain. Karena itu Paulus katakan kepada mereka, aku tidak dapat berbicara kepada kamu seperti dengan manusia rohani,
tetapi hanya dengan manusia duniawi, karena kamu belum dewasa dalam Kristus. Bahkan Paulus menggambarkan jemaat di Korintus seperti bayi rohani. Sudah terima dan percaya Kristus, tetapi gaya hidup, sikap hidup dari dahulu sampai sekarang belum ada perubahan yang lebih baik. Ciri-ciri dari bayi rohani atau bersikap seperti kanak-kanak masih manusiawi, itu minta perhatian atau cari perhatian, ingin menang sendiri. Sehingga jemaat di Korintus sulit untuk bekerja sama, sulit untuk mengakui kelebihan orang lain. Tentu dengan demikian sudah dipastikan karena ada perselisihan perpecahan, maka tidak ada kesatuan dalam hidup bersama. Dan dalam bacaan ini Paulus menggunakan analogi pertanian. Menanam, menyiram, dan pertumbuhan. Paulus katakan pada ayat yang ke-6, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Paulus mau ingatkan kepada jemaat di Korintus, tidak penting siapa yang menanam, tidak penting siapa yang menyiram. Itu semua tidak berguna kalau tidak ada pertumbuhan. Paulus sebenarnya sedang mengoreksi kecenderungan manusia yang sering mengklaim keberhasilan pelayanan sebagai kemampuan pribadi. Hasil kemampuan pribadi. Jadi kalau jemaat saat ini bertumbuh, berkembang, itu karena saya. Paulus sementara koreksi kecenderungan-kecenderungan seperti itu. Bahkan Paulus menegaskan bahwa sesungguhnya pelayanan gereja ini bergantung pada anugerah Allah. Jadi ada unsur ketergantungan. Berarti kita hanya dipakai. Kita hanyalah alat. Menanam dan menyiram tidak lebih penting dari bertumbuh. Karena apa? Karena bertumbuh itu tanda kehidupan. Kita siram, kita tanam, kita siram tapi mati, itu berarti tidak ada kehidupan. Tapi bertumbuh itu adalah tanda kehidupan. Dan Paulus mau bilang bahwa jemaat yang bertumbuh hidup itu, sumber atau yang memberi pertumbuhan itu adalah Allah. Lewat bacaan ini, Paulus mengajak jemaat Tuhan untuk kembali melihat dan berlaku sesuai dengan identitas milik Allah. Kalau bilang kita ini percaya Kristus, kita ini milik Allah, maka dia harus ada dalam kedewasaan iman. Berhenti terpecah belah sudah. Harus ada sebuah perubahan dalam batin, dalam jiwa. Yang kemudian itu nampak, terlihat dalam kehidupan, karakter kehidupan sehari-hari. Dan itu tidak terjadi satu kali lalu selesai. Dia terus menerus dalam sebuah proses. Jadi kita mulai belajar. Belajar untuk membuat perubahan dalam diri, bagaimana cara kemudian kita bertindak menampakkan itu sebagaimana karakter Kristus. Dan itu harus nampak dalam relasi hubungan kita dengan sesama dalam sebuah persekutuan. Karena itu firman Tuhan saat ini mau kasih ingat kita. Apakah kita sedang menanam ataukah kita sedang menyiram? Jangan menuntut pengakuan.
Satu pemimpin datang dan pergi. Satu hamba Tuhan datang lalu berganti. Dari waktu ke waktu, dari periode ke periode. Allah yang menjaga persekutuan ini. Terus lakukan pekerjaan kita dengan setia. Entah kita menanam, entah kita menyiram, bagian kita lakukan bagian kita itu dengan setia. Lakukan itu dengan sungguh-sungguh, lakukan itu dengan sepenuh hati, lakukan itu dengan tulus tanpa ada kepentingan. Karena di atas semuanya itu Kristus yang menyembuhkan. Karena itu firman Tuhan juga mau ajar kita hargai masing-masing orang. Sebagai satu persekutuan kita saling melengkapi, saling membutuhkan satu dengan yang lain. Kelebihan-kelebihan itu kita taruh dalam hidup. Yang kita fokuskan kepada Kristus. Yang saya buat ini untuk Kristus, bukan untuk manusia. Fokus kita juga bukan untuk manusia. Tidak ada yang terlalu rendah dan terlalu tinggi di hadapan Tuhan. Tidak ada yang terlalu kecil atau yang terlalu besar kita buat dalam pelayanan bagi Tuhan. Kita ada dalam pergumulan pagar gedung gereja. Terima kasih. Dia sampai pada tahap ini karena masing-masing kita mau memberi diri. Mama-mama mengelola segala yang ada di dapur. Mungkin persediaan 1-2 minggu, tapi bawah untuk diatur, dikumpul, melayani yang bekerja. Yang ada waktu bawah diri datang. Ada pikiran, ada tenaga, ada berkat, ada uang. Kita melakukan sesuatu yang baik. Dan ini bukan untuk kebanggaan supaya nanti ketika persidangan klasis 2027, 28 jemaat datang lalu bilang, wah jemaat Mebung punya pagar tidak bisa. Bukan itu yang kita mau cari. Tetapi di dalam pembangunan ini, kita mau membangun persekutuan ini. Kita belajar mengelola perbedaan-perbedaan yang ada. Bukan untuk dipertentangkan, tetapi menjadi sebuah kekuatan. Demikian, banyak fenomena kenyataan yang masih memperlihatkan gereja masa kini bahwa tidak jarang gereja terpecah. Bukan karena tantangan dari luar, tetapi internal di dalam persekutuan itu. Ada kelompok pelayanan yang membanggakan dirinya dan mau menonjolkan diri. Saya rayon 1 lebih hebat dari rayon 4. Saya suku A lebih baik dari suku B. Oh, pemimpin yang dulu periode lama lebih bagus dari mama pendeta yang sekarang. Hati-hati dengan pemahaman-pemahaman cara pandang seperti itu. Karena ketika kita berpikir demikian, figur manusia menjadi pusat perhatian. Dan Kristus kehilangan tempat sebagai kepala gereja. Paulus bilang, dalam sebuah pengakuan, karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Gereja ini bukan milik Paulus. Paulus mau kasih ingat jemaat Korintus waktu itu. Gereja ini bukan milik Apolos. Kepada kita dalam persekutuan jemaat Gemit Mebung, gereja ini bukan milik mama pendeta. Gereja ini bukan milik majelis tertentu atau tokoh tertentu, suku tertentu. Tetapi gereja ini milik Allah. Dan semua kita adalah hamba-hamba yang Tuhan perkenankan, yang Tuhan percayakan bekerja di ladang Allah. Persekutuan ini, gereja ini ladang Allah. Dan ini sebuah kepercayaan ketika kita diberikan waktu untuk melayani dalam kelebihan kita masing-masing, dalam talenta, dalam karunia yang Tuhan anugerahkan.
Kerjakan bukan untuk manusia, tetapi seperti untuk Tuhan. Kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Upah itu nanti Tuhan atur. Upah itu nanti Tuhan sediakan. Berkat itu nanti Tuhan anugerahkan. Namun bukankah ketika yang kita beri ini, sesungguhnya kita sudah terima berkat dari Tuhan? Jadi jangan pernah menyangkal, saya tidak dapat melakukan sesuatu untuk Tuhan atau memberi untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberkati dan memberi untuk kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu pesan Paulus datang kepada kita saat ini. Dewasa dalam Kristus berarti berhenti bangun kelompok, berhenti bangun kubu, mulailah bekerja sama. Berhenti menonjolkan diri, berhenti mengidolakan pemimpin atau pelayan. Karena kita semua adalah rekan sekerja Allah. Dalam setiap pelayanan, mari kita tempatkan Kristus sebagai pusat kehidupan bersama. Gereja yang dewasa bukanlah gereja yang bebas dari perbedaan. Tapi gereja yang mampu menerima satu dengan yang lain, saling menopang, saling melayani, untuk terus berdiri kokoh, bahkan semakin berakar, bertumbuh, dan menyaksikan kasih Tuhan. Karena itu ketika hari ini kita masih ada dalam satu persekutuan sebagai gereja jemaat Tuhan, rawatlah itu. Rayakan itu sebagai kesempatan yang Tuhan berikan. Supaya gereja bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.